dari perwakilan Satori Indonesia. Yang jelas yang kami pahami, pandemi ini merubah peradaban dunia yang jelas ya. Pertanyaan saya simpel aja. Karena di masyarakat kami yang saya dapati ya, orang-orangnya susah untuk diatur, acuh tak acuh dan nggak peduli dengan wabah ini. Bahkan diminta untuk pakai masker, kami bagikan masker juga, mereka nggak peduli. Intinya mereka ngomong, yang penting aku wedi ning Gusti Allah nyapa wedi ning corona. Lah, pertanyaannya, bagaimana cara memahamkan masyarakat yang sudah acuh tak acuh, bahkan tidak terlalu peduli dengan adanya corona? Sikap kita, gerakan kita apa? Yang kedua, dengan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, kita paham ternyata cukup parah ya. Yang kemarin diprediksi Mei itu sudah menurun, ternyata malah meningkat, dan sekarang banyak yang tahu itu kabar benar apa tidak, banyak yang sudah menyerah, bahkan para medis juga banyak yang menyerah. Indonesia terserah sakarepmu dhewe itu kan. Terus apakah dengan adanya situasi ini Indonesia akan digiring ke herd immunity, atau nanti suatu saat situasinya udah chaos, orang dibiarkan loro karepmu, gak loro karepmu, sementing aku mikir aku dia, apa seperti itu? Itu saja yang bisa saya tanyakan, Dok. Oke, monggo Pak Dokter. Ya, terima kasih dari Satori Indonesia. Jadi yang pertama tadi, pandemi ini merubah peradaban Indonesia. Iya, peradaban dunia dirubah. Karena kalau kita tidak segera mengikuti, kita ketinggalan. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, mari kita move to the normal lifestyle. Kita harus bergeser ke gaya hidup baru, yang normal. Normalnya itu yaitu tadi, pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, itu normalnya. Kalau masuk rumah, habis pergi. Sebenarnya ini bagus semua ini sebenarnya, baik semua. Sebelum ini kan kalau orang flu juga pakai masker dan gak nulari orang. Dan ini kemudian dibiasakan, kan bagus, kita ambil hikmahnya yang baik. Orang kan menjadi biasanya malas wudhu, sekarang sudah ada apa tadi statement saya ya, orang yang jaga wudhunya itulah yang selamat. Asalkan wudhunya didahului, nanti zaman kalau ngaji zaman tambahi, lek wudhu hukumnya wajib pakai sabun dulu. Nah itu nanti, itu akan selamat. Saya rasa itu sangat masuk akal. Nah kemudian susah diatur. Inilah ciri negara berkembang. Karena pemahamannya berbeda-beda. Tetapi kalau kita punya anak kecil kan pasti susah diatur karena dia tidak ngerti. Untuk itu tugas panjenengan semua untuk memberitahu mereka. Oke, silakan karepmu dhewe, tapi tolong patuh dengan protokol kesehatan. Pakailah masker. Karena apa? Masker itu bukan hanya menyelamatkan dia, menyelamatkan orang lain. Kalau memang tidak ngerti, ya wis. Wong wis dikasih tahu. Tapi setidak-tidaknya kita lah agent untuk memberi pemahaman yang benar. Makanya tadi saya singgung di depan, negara yang totaliter itu cepat sukses. Vietnam cepat sukses. Karena apa? Di sana ada pemaksaan. Nanti kalau ndak kita pemaksaan dikit melanggar HAM, ya gak mari-mari ngono. Karena ada pemaksaan. Di Cina cepat selesai. Nah ada pemaksaan. Nah kemudian tadi gerakan kita apa? Saya rasa ya itu gerakannya. Ya sudah, kita ini kan tugasnya memberikan informasi yang benar. Seberapa yang diterima, yaitu urusan Allah itu. Orang untuk menerima masukan kita, kalau nggak diterima masa kita protes? Ya protes sama Allah sana. Karena apa? Yang membuat otaknya dia cuma segitu, nggak bisa terima kan Allah itu. Jadi kalau kita nggak ngomong gitu, ya celaka kita, sakit hati. Nggak usah sakit hati. Ya memang gur sakmono teke. Arti apa namanya? Danam rendah. Wong danam rendah isane mesti keplaki. Nang omahe kowe. Makanya tadi saya bilang negara totaliter itu menang duluan. Jadi ya tugas kita bersama sing sabar itu untuk memberi masukan yang benar.
Kemudian Indonesia terserah. Saya rasa bukan begitu. Ini menurut saya pemelintiran makna. Kita kan berdamai dengan corona. Artinya berdamai itu, ayo kita hidup berbagi dengan corona. Dia kan punya hak hidup di bumi ini. Oh, sudah diturunkan Allah ke sini. Tetapi supaya dia tidak ganggu, kita punya sikap. Sikapnya apa? Menjaga jarak, tidak berkumpul dengan jumlah yang besar desak-desakan. Kita bawa cuci tangan, hand sanitizer, kita pakai masker. Ya ini caranya. Kita berbagi. Jadi kalau musuh itu tidak bisa dikalahkan, masa kita mau ngumpet terus? Kan kita berdamai dengan musuh. Tapi kita punya cara, awas kita habisi juga nanti kan gitu. Ngumpet terus kelaparan nanti kita. Jadi dan ini kemudian dibelokkan menjadi Indonesia terserah. Ya enggak gitulah, bukan Indonesia terserah gitu.